MBJ Hobi Bola guys. Ngopi santai bahas bola sampai puas. MBJ Ngopi Bola guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Ngopi Bola, kumpas fakta sepak bola yang ada di lapangan. Bukan hanya fakta, tapi kita berbicara gosip yang ada. Halo, Sekarang mau ngobrol apa, Di? kita ngobrolin yang lagi asik buat ngobrolin, yaitu Piala AFF ya. AFF ya. AFF udah berjalan di 2 pertandingan ini ya. Nah, oh ya, kita hari ini cuma berdua ya. Iya, siap. Mr. B-nya sedang tidak bisa. Padahal kalau Mr. B bisa akan lebih seru ya. Biasanya ada aja dia bahan-bahan untuk diobrolkan. Nah, Ki, melihat pertandingan pertama nih ya kan, Indonesia lawan Iya. Kamboja itu, pandangan lu dari permainan Indonesia itu seperti apa nih? Pertandingan Pertama, pertama apa kedua? Dua-duanya lah ya. ya dua-duanya bahas ya. kita bahas. Oke. Kalau pertandingan pertama kan gua ngelihat kayak Indonesia biasanya kalau di game pertama semua tim itu susah ya buat main itu. Lagi di mode kompetisi ini. Betul. Makanya di pertandingan pertama mungkin Indonesia udah nurunin skuad yang dianggap terbaik ya. Ya. Bukan winning timnya gitu. Ini di dalam latihan udah awal-awal langsung dimainin kan Ya. semua pemain-pemainnya. Makanya pas kita ngelihat di babak pertama itu main kan benar-benar enak dilihat gitu. Karena itu yang pengen Ya. dilihatin itu dari Liatin. hasil latihan ini pemain-pemain inti Ya, gua itu nih juga, yang ya itu minus juga. Ragnar mungkin ya. Ya, itu juga sesuai dengan prediksi waktu kita kemarin itu kan. Oh, Iya. ini yang dipasang, ini dipasang. Iya. Ternyata bener dipasang juga sama John Hetman. Karena menurut gua itu yang udah jadi winning timnya mereka mungkin ya Hmm. di latihan. Nah itu kelihatan hasilnya, makanya di babak pertama kita langsung ngebantai dan bukan hasil sih yang gue lihat, tapi gaya mainnya. Gaya mainnya. Gaya main di babak pertama itu bener-bener tempo semua dipegang sama Indonesia kan, bener-bener kayak kelihatan Kamboja sekelas Tarkam lah, jadi Iya. kelihatannya kan gitu ya. Betul. Makanya orang ngeremehin cuma lawan Kamboja, bukan itu, Indonesianya emang bagus waktu itu ya. Bagus ya. lah. Karena dengan skuad yang sekarang Iya, ya, cuma gua ini pas di babak kedua kan baru kelihatan tuh ya ada beberapa pergantian. benar itu kerasa banget gitu. Jangan Jauh mau banget. nyoba-nyoba pemain mungkin ya, mau Betul. ya namanya masih dalam posisi belum babak knockout ya udah, Iya. mendingan lu nyoba-nyoba gitu ya, Dengan- pemain yang bisa. Ditambah juga skor yang udah inilah aman lah Iya. ya kan. Soalnya kalau nggak dicoba misalnya di satu kompetisi lu nggak nyoba pemain, lu nggak tahu kualitas, apalagi belum Jonathan belum kenalan gitu, nggak tahu kualitasnya pemain gitu ya waktu main beneran. Misal ada yang amit-amit ada yang cedera gitu atau apa, tiba-tiba main di babak knockout kan ngeri juga gitu ya. Makanya kemarin dicobain semua, mungkin gitu kan Jonathan. Makanya di babak kemarin tuh yang waktu kita menang 5-1 udah menang 3 agak kendor karena pergantian pemain, tapi tetap Indonesia bagus mainnya. Apalagi si penyerangnya itu hat-trick itu udah. Iya, Michael Baker itu ya, pemain baru ya. Idola, kayaknya bakal jadi idola itu dia. Nah, apalagi itu pemain menurut gua lumayan menjanjikan kan dengan di samping Tom Hai kan ya. Posturnya juga tinggi lah itu, Nah, iya. striker tinggi lah buat Indonesia. Di pertandingan pertama gitu sih dilihatnya ya. Dan John Hetman juga gua sejauh ini belum melihat John Hetman apa namanya Apa? kerja gitu ya. Kerja dalam arti Kerja pergantian pemain itu bukan karena kebutuhan taktik. Jadi karena pergantian pemain ini cuma rotasi aja, mau Rotasi, lihat pemain. pengen lihat gaya main pemain Iya, yang ada di. Iya, walaupun kayak game kedua lawan Timur Leste dia buat ngerubah keadaan, tapi kan itu sebenarnya dari tim lapis kedua lah. Lapis Lu kedua. lu masukin tim utama supaya Betul. bisa menang gitu. Jadi bukan taktik yang benar-benar merubah gitu. Yang gua ngeri gitu pas kelihatan gap antara lapis kedua sama lapis pertama nih, ketahuan banget gapnya waktu main kemarin. Ya, kemarin waktu lawan Timor Leste itu Timor emang kelihatan Leste. banget ya. Tapi yang menarik itu waktu lawan Kamboja, emang kita nggak bisa langsung nyetak gol ya kan. Nah, tapi gue ngeliat di sini tuh, apakah ini ada faktor di timnas itu yang dimainkan itu ada faktor pemain Persib dan Persija yang rata-rata ya. Gue ngeliat waktu gol kedua atau ketiga yang ibaratnya itu kayak gaya Persib banget itu kan. Oh, connectionnya Ya, ya. Persib ada. connection ya kan, dari Klopp ke Beckham
terus ke Eliano Oh, langsung. Itu kayaknya ya itu Persib banget itu ya. Itu kan salah satu ciri khas main Persib ya, main Hmm. cepet kayak gitu ya, umpan 1-2 ya. Kita ingat kayak waktu golnya ada Malis, ya, ada Malis kan. lah ya. Nah, itu tuh skemanya sama. Mungkin itu koneksinya Persib ya. Eh, Mungkin ada keuntungannya di situ ya buat iya. Karena kalau kita itu bisa kayak kita nyamain kayak apa sih timnas ini kayak timnas waktu timnas Spanyol lah yang waktu Nah. diisi sama Madrid sama Barcelona aja ya. Iya. Kayak mereka udah punya chemistry, punya gaya permainan sendiri, pelatih tinggal ya udah lu gitu kan. Kayaknya gitu sih menurut gua mah. Tapi enggak sih, enggak gitu juga menurut gua. Si John Herdman ini enggak, itu mah cuma satu skema di misalnya dalam satu game lu punya master buat game plan lu gimana gitu ya. Nah, itu kan kelihatan tuh dari si timnas nih game plan-nya kayak gimana, masternya gimana. Nah, itu tuh cuma satu bait aja, satu rangkaian permainan yang udah dilatih di klub, mereka coba di timnas. Nah, itu mah cuma bagian dari satu rangkaian simulasi permainan lah, simulasi. Tapi ininya. kalau gua kan ngeliatnya gini Ki, gua kan udah nggak berjalan lawan Timnas Teh. Nah kan tetap kan si Elano, Maklok sama Tomai dimainkan kan. Nah di saat Elano pasangannya bukan sama Beckham nih, itu kayak ada miss terus tuh sama kalau nggak salah nomor 26 lah. Ya itu koneksi namanya. Tapi yang gua garis bawahi kan bukan di koneksinya, tapi di gaya mainnya ini. Kalau koneksi mah udah pasti kayak gitu kan. Tipe-tipenya. Tah itu back di kanan ada Sain sama si apa? Donitri gitu kan misalnya. Kalau Beckham sama Eliano gitu ya. Itu kan koneksi di antara satu apa sih namanya? Satu game plan aja, satu permainan gitu. Tapi kalau game plan secara besarnya nih, misalnya mainnya gayanya gimana, itu timnas beda. Tapi nggak melulu gue nggak mau nitik beratin apa sih namanya harus di tim A atau tim B ya maksud gue gitu, nggak harus mulu, cuma emang chemistry udah pasti dapet karena udah sering main bareng. Cuma kalau dipasang misalnya si Beckham sama si ini belum tentu juga nggak cocok, bisa jadi cocok. Misal Beckham sama Donitri misalnya dipaksa di kiri misalnya ya, dipasang ya menurut gue udah pasti cocok, itu bisa cocok. Belum tentu nggak cocok, itu udah pasti cocok walaupun itu beda tim misalnya ya. Udah pasti cocok. Jadi emang keunggulannya emang ada kalau satu klub itu di pasang emang ada. Cuma kalau buat the winning team ya nggak harus gitu juga. Nggak terpaku sama itu juga menurut gua. Yang terpaku itu yang penting lu harus punya game lu kayak gimana nih, permainan lu harus mau dibawa kemana nih kan. Kalau di timnas sudah kelihatan ritmenya ya ada orang ketiga. Kalau gua ngeliat kan main tuh ada orang ketiga. Waktu Tom Hai main megang bola nih pasti ada orang ketiga, entah itu Markok yang tiba-tiba ada di depan masuk atau Donitri yang tiba-tiba nih main di sayap nih, lagi passing enak, ada ruang kosong yang masuk tuh pasti ganti-gantian. Betul. Ada yang masuk entah itu Markok, entah itu Donitri, tiba-tiba ada yang masuk kan ke dalam gitu ya. Kayak kemarin tuh ada yang masuk tiba-tiba satu tuh yang Donitri kan, Donitri yang itu. diumpan, Donitri asis ke Sen. Itu langsung yang gua mau lihat tuh dari timnas. Jadi ini narik, ada pemain yang kosong tiba-tiba. Nah itu yang taktik itu tuh yang menurut gua game plan-nya itu ada di Tom Hai kan, dari timnas. Nah apa Ki, untuk pertandingan Kamboja ini yang apa ya, kan kemarin yang aku bilang kok ya oke lah ya, namanya MMTM itu yang hat-trick udah nggak bakal bisa dilawan lah ya kan, maksudnya yang dapat hat-trick pasti dapat MTM-nya kan. Nah aku ngelihat Tom Hai ini kayaknya berperan sangat penting nih. Sebenarnya gua nggak terpaku sama man of the match ya, cuma kan ini rating aja ya. Kalau dinilai rating lah antara Tom Hai sama Baker kan harusnya dihitungnya sama 10 gitu ya. Kalau man of the match ya itu bisa siapa aja lah, karena dia hat-trick mungkin dikasih ke dia ya. Cuma kalau buat gamenya timnas ya udah pasti itu terpaku sama Tom Hai. Nah Tom Hai ini udah jadi kayak apa, jantungnya di timnas. Jadi permainan timnas tuh lewat dia. Cuma yang disayangin kalau misalnya salah satu antara Jenner cedera nih, pemain yang gelandangnya satu cedera. Van Jenner ya itu, benar-benar Van Jenner. Jadi bukan cuma Tom Hai, misalnya ada satu lagi pemain yang cedera nih, agak-agak kesusahan juga, kasihan Tom Hai gitu ya. Jadi lu harus ngalirin bola dari belakang juga, terus yang di depan dia juga. Nah itu yang. Terus gua ngeliat dari 2 pertandingan ini kayaknya emang John Herdman ini udah ada pemain posisi yang baku nih, kayak Tom Hai, Maklok dan Iper Jenner. Kayaknya udah baku kayak mereka berdua. Iya sama Baker lah itu yang kayaknya udah pasti baku. Yang lain kayaknya posisinya masih dirubah-rubah itu. Iya kalau sayap kan itu variatif ya.
gimana lawan mungkin kalau sayap yang bakal dipasang. Cuma kan kayaknya sih yang udah pasti buat main reguler, main inti ya kayaknya dia nggak berani lepas Tom Hai sih. Tom Hai nggak bisa dilepas ya, waktu kemarin lawan Kamboja juga semua hampir Ya. diganti kan, sampai Rido diganti, semua diganti, cuma Betul. kecuali Tom Hai, Ivar sama depan ya. Iya, depan Baker. Sama Becker sama Klok kan yang nggak diganti. Betul. Nggak berani dirotasi. Tapi yang gue bikin apa yang gue bikin salut nih ya kan sama permainan Maklok. Maklok kan ibaratnya maaf nih umurnya kan udah 30 ke atas ya, yang dibata orang apa sih manggil Maklok ya kan, ngambil Maklok, apa masih ada pemain yang lebih bagus dari Maklok. Tapi dengan 2 pertandingan ini lawan Kamboja lawan Timor Leste kayak Maklok nunjukin performa terbaik dia deh. Ya mainnya sih menurut gua ya sesuai kapasitas, bagus sih enggak ya menurut, tapi sesuai kapasitas aja dia Nah. main kapasitas itu ya dia ya yang dihujat kan selama ini karena lawannya mungkin ya gua bilang lawannya ya mungkin Marco kelihatan mungkin karena lawannya di bawah semua nih, belum teruji Ah, gaya mainnya Marco kayak gitu tuh belum teruji. Nah gua mau lihat Marco bener-bener teruji apa enggaknya tuh pas lawan nanti Vietnam mungkin agak setara gitu ya. Nah itu baru kelihatan. benar-benar nanti lawan Vietnam itu apakah Indonesia bisa lebih Ya. tetap bisa mendominasi permainan seperti lawan Kamboja atau Yang- Timor Leste ya. Yang dibutuhin dari Marco kan ini cara dia nge-steal bola gitu, ngerebut bola, kan itu yang dibutuhin. Kemarin kan banyak juga rebutan bola dari dia kan. Betul. Nah itu yang harus yang emang benar dibutuhin dari dia, dan itu kelihatan kan di 2 game itu kelihatan. Terus Jadi cara kalau kehilangan bola bisa langsung direbut ya, itu Iya. kan Marco tugasnya. oke. Kalau kan dari Marco emang dia untuk bola-bola pendeknya cukup bagus. Kalau menurut gua cukup bagus tuh menurut Marco. Iya. Nah, terus ada lagi yang bikin catatan lagi waktu kemarin ya. Ini soal pemain belakang nih. Waktu Jordi Amat main sama Rido main itu sangat jauh berbeda. Kayak kalau gua ngelihat Jordi Amat itu kemarin tuh ada beberapa kesalahan dari Jordi Amat yang bikin serangan Timor Leste mematikan itu. Selalu tertinggal gitu misalkan. Ya beda gaya main kan, harusnya makanya kayak lu kalau mau masang 3 back, gue bingung kalau gue belum tahu nih caranya kalau 3 back. Mungkin kalau 3 back antara satu orang yang benar-benar jadi tembok kan tipenya beda kan. Kalau jadi amat kan tipenya tipe tembok gitu, bukannya tipe sprint. Kalau Rido kan tipenya tipe tembok itu aja yang bisa bedain. Misalnya 2 orang yang kayak Fatari sama Wahyunya naik gitu ya. Yang kesisa kan cuma Si Jordi gitu ya. Ya lu uber-uberan sama Jordi ya kasihan lah. Kecuali dia pakai 2 back mungkin bisa beda kan. Karena ini pakai 1 back jadi kelihatan banget. Terus lawan Timor Leste juga larinya cepet-cepet gitu, makanya Iya. kelihatan diekspor banget. Iya, itu lawan Timor Leste emang kelihatan banget sih Ki. Kita padahal udah maksudnya udah 11 lawan 10 pemain ya kan. Tapi Indonesia gua ngeliat Timor Masih ada Leste serangan baliknya. masih ada serangan baliknya tuh lebih tajam, lebih mengerikan. Ya, karena itu banyak ruang ya, lu karena pemain maju semua sampai 2 backnya mungkin agak naik gitu ya. Tinggal dikasih bola lari ya. Jordi Amat bukan tipe orang yang sprint gitu, bukan tipe orang yang kerja kayak gitu, cuma tipe holding aja gitu, tipe back holding lah kayak kalau di Persib kan kayak ada Matri Kardinya gitu ya, Ya. tambah yang lebih mobile gitu Betul. kayak ada itunya. Terus Itu yang bedanya. terus yang nggak terduga tuh Timor Leste itu malah lebih mematikan di saat dia bermain 10 orang. Ya mungkin itu ditanganin ya sama pemain Iya. Timor Leste-nya. Wah dia udah keluar saat main Iya, si nomor 20 kalau nggak salah itu kan. Lah, Dia kok gue ngeliat dia udah keluar nih malah saatnya dia main. keluar Timor Leste lebih gila, pertahanannya oke, serangan baliknya oke, bikin kanan kiri bikin keter-ketir gitu kan. Enggak, game plan aja. Kalau di bola ini kan kita lihatnya bukan masalah apa ya namanya, game plan-nya itu udah jadi pasti. Aturan kan Timor Leste masih berharap dia bisa lolos kan di lawan Indonesia ini, bisa menang gitu, bisa lolos. Betul. Jadi mainnya pertama hati-hati gitu, gue masih bisa ngasih perlawanan buat nyerang balik gitu ya. Jadi nggak main low block banget. Pas kartu merah 1 kan, jadi pakemnya Timor Leste itu udah ngemasin, gue udah nggak mau kebantai nih, Iya. udah nggak mau kebobolan, udah pasti low block gitu. Nah itu yang bedain. Iya, masalah kita sampai buat nyari gol aja sampai menit keberapa lah? 70 ke atas kalau nggak salah ya. Babak pertama kita Kita kan kayaknya mainnya jelek, makanya yang babak pertama itu kelihatan banget kita nggak bisa nyari peluang. yang Terus penting satu sih, kipernya juga oke, boleh lah gitu. yang Timor gue Leste bilang, itu. gue bingungin satu, kenapa Tom Hai ditaruh di sayap kiri itu doang kemarin tuh lawan Timor Leste ya. Heeh. Jadi bukan kayak Tom Hai yang biasanya main benar-benar di gelandang gitu. Heeh. Jadi kayak Tom Hai benar-benar main jadi sayap yang
yang sayap murni gitu ya, orang nggak bisa lari dijadiin sayap ya bingung lah. Tomai juga kan butuhnya biasanya main-main umpan-umpan pendek gitu. Oke oke. Nah, dari dua pertandingan ini ya kan, menurut lu nih atau penglihatan lu nih untuk John Hartman ini ya kan untuk timnas, apakah dia akan, maksudnya lebih mengutamakan sistem atau hanya sekedar reaktif ya asal menang aja? Dalam 2 game ini gue ngelihatnya karena dia masih mainin tengahnya itu tetap sama di 2 game. Udah pasti gue mikirnya dia mau matengin sistem di Indonesia. Dia berani nyoba kiri kanan semua, berani nyoba di belakang kiri kanan gitu. Cuma di tengah dia nggak berani bongkar kan. Jadi dia tuh tetap pada porsi. Gue Yang penting empat pemain inti ini kayak apa sih? Kayak Marklock, Tipanjiner, Tomai sama Matt tadi, ibaratnya itu udah pemain inti dia gitu ya. Berarti yang lain tuh masih puzzle. Dia atau gimana? Nyawanya ini harus dimatengin, makanya dia tetap harus mainin 3 pemain tengahnya ini. Karena John Hartman kan kelihatan mainnya benar-benar di tengah kan, mainnya benar-benar ngandelin Tom Hai gitu, main di tengah banget. Makanya Tom Hai ini jadi kelihatan main banget kan di timnas nih, karena emang benar-benar ke dia semua, kayak jadi nomor 10 juga, jadi playmaker gitu. Nah itu yang kayaknya disodorin buat gaya mainnya Hartman ya. Dia mau benar-benar main sistem bolanya dia, main gak lama, nyerang, pakai umpan-umpan brilian Tom Hai kan biasanya kayak gitu. Itu yang dia mau ini ya. Jadi pergerakan kayak Marklock ngebantu buka ruang gitu. Ada orang ketiga yang masuk gitu di antara, misalnya Donitri lagi lari ya Marklock masuk tuh di ruang kosong. Umpan Tom Hai kan angkatannya bagus tuh, umpan atasnya gitu. Nah itu yang biasa dilakuin sih sama timnas, dia nyoba-nyoba. Makanya kelihatan banget kan kayak magisnya Tom Hai itu. Umpan itu yang kelihatan kan. Apalagi gol waktu tangan bebas itu, gue nggak nyangka, Tom Hai bisa ngegol dengan tangan bebas kayak gitu. Kelihatan banget gaya-gaya mainnya timnas tuh emang ke arah lagi sistem ya, ngebuild sistemnya dia. Sistem. Berarti John Hartman tuh lagi ngebuat sistem ya. Iya, tinggal nunggu puzzle yang ibaratnya wah ini udah pas nih gitu. Nah, finishingnya kan sayapnya di puzzle itu kan finishing di sayapnya. Kalau sayapnya kayak kemarin misalnya yang dipasang sayapnya kurang greget gitu ya. Kelihatan mainnya jadi mentah terus. Di sayap lu mau gocek nggak bisa, lu umpan jelek semua umpannya. Betul, kemarin tuh kelihatan banget. Salahnya jadi mentah terus, kelihatannya nggak menarik buat ditonton. Apalagi Tom Hai malah melebar ke sayap bukan di tengah, jadi tengahnya juga kalah kemarin tuh. Makanya itu kemarin nyoba mungkin ya eksperimen dia. Karena ada penyerang tinggi, mungkin Tom Hai agak dikekirin lah, siapa tahu bisa ngasih banyak umpan gitu buat disundul. Katanya gagal gitu pakai. Tapi gue ngeliat permainan Tom Hai di era STY dengan John Hartman itu sangat berbeda. Yang katanya waktu dulu ya Tom Hai itu nggak bisa namanya main 90 menit. Nah ternyata gue ngeliat Tom Hai gila 90 menit, terus dia mau ngambil bola, bisa ngatur ritme serangan, semuanya depan belakang dia bisa ternyata ya kan. Waktu dulu Tom Hai mah waktu zaman STY paling 70 menit udah tarik sebagainya. Ternyata Tom Hai bisa loh itu. Ini sih yang bedain karena dia udah main lama di Liga Indonesia, mungkin itu ngaruh kan. Jadi dia udah adaptasi sama cuaca di Asia Tenggara. Jadi dia udah bisa main full buat sekarang. Makanya dia main full, muka nggak merah kan. Iya, muka nggak merah. Itu bahasa yang muka nggak merah. Muka nggak merah. Dulu kan main 60 menit tiba muka udah pada merah gitu. Emang karena ada perbedaannya itu juga sih. Terus banyak juga orang bilang gini, pengen dengan Tom Hai main di Liga Indonesia ya kan, di liga lokal kita, apakah performanya akan turun? Kita was-was juga sebenarnya mah ya kan, performanya akan turun. Ternyata pas main di AFF ternyata ya dengan permainan lawan Kamboja dan Vietnam, toh kualitas Tom Hai ya tetap terjaga. Iya, nggak ngaruh-ngaruh banget sih menurut gua. Yang ngaruh tuh kalau lu dalam pengembangan karir lu main di Liga Indonesia di umur 20, 21, 23. Nah, itu baru ngaruh karena Tom Hai udah ngelewatin masa prime-nya atau apa ya. Dia udah punya pengalaman itu buat di prime-nya dia kayak gimana. Nah, ini udah ngelewatin puncaknya, dia main nggak bakal ngaruh lagi, nggak bakal turun. Ya contoh kayak Messi gitu. Ya kan dia udah ingat sama stylenya main dia waktu di Eropa, udah tahu gaya mainnya, ya nggak bakal turun kalau buat pemain usia tua gitu ya. Tapi kalau pemain yang harus pengembangan kan di umur 20, 23 gitu lu main di Liga di Indonesia. Jadi pengembangan lu nggak ada karena lawan-lawan lu kurang bagus gitu. Nah itu baru ngaruh. Menurut gua prospek kalau pemain-pemain yang udah tua main ke Liga Indonesia ya nggak bakal jauh beda. Soalnya mereka udah ngelewatin masa prime.
apakah gini Ki, Tomai emang kelihatan bagus karena emang lawannya Kamboja dan Timor Leste aja, kelihatan bagus nih, ya kan? Nanti Ya. kan akan kelihatan apakah Tomai bisa mempertahankan performanya pas ngelawan Vietnam yang benar-benar ibaratnya salah satu tim unggulan juga di AFF. Kalau menurut gue ya, menurut gua di sini belum ada, menurut gua nih ya, walaupun itu Vietnam, belum ada kalau Indonesia benar-benar nurunin starting yang benar-benar nih ya di bawah sekarang. Belum ada yang bisa ngegoyang menurut gua, belum ada yang bisa bikin Indonesia benar-benar kesulitan di tengah ya. Hmm. Karena gua ngelihat juga main Vietnam juga nggak terlalu dominan juga lawan Singapura. Jadi ya tetap aja gua masih ngelihat ya Tomhai belum keuji banget jadinya. Menurut gua belum bakal teruji walaupun itu lawan Vietnam. Coba nanti kita lihat aja. Kita lihat Nah, nih. menurut gua gitu ya. Ya. Nah, kan nanti tanggal 3 kalau nggak salah ya, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Nah, untuk apa ya susunan pemain yang akan diturunkan Ki oleh John Herman, apakah dengan susunan pemain yang pas lawan Kamboja yang udah kelihatan wah ini winning timnya, apa akan langsung mainkan di Vietnam atau dia akan John Herman akan gue pengen nyoba lagi nih Enggak lawan sih, Vietnam. kayaknya udah winning timnya harus dimainin deh. Kalau lawan, karena kalau lu butuh lolos ya mendingan lu ngamanin di sini kan, ngamanin di partai ini kan, lawan Vietnam ini lu menang ya lolos kan. Udah pasti lolos, bukan udah pasti, maksudnya lu menang aja di sini nih supaya gampang lolosnya gitu. Udah Nah, satu kaki di semifinal gitu. Nah ini harus bener-bener full tim sih menurut gua. Kayak game pertama udah nggak usah nyoba-nyoba lagi, kayak Evans dipasang, Hanan dipasang, udah nggak usah nyoba lagi. iya. Mendingan kalau nggak ya mungkin kalau Ragnarnya sehat 100% ya Ragnar dengan dipasang di kanan atau Beckham dicoba Ragnar Beckham atau Egy Ragnar gitu kan. Itu mendingan yang dipasang gitu udah. Sayapnya sih yang harus diganti sama belakangnya ya pemain inti mereka pasti yang dipasang. Iya. Udah pasti full tim sih. Susunannya udah sama kayak di game pertama. Iya. Nah, menurut lu tuh untuk kan tadi ada Beckham, ada Egy nih yang layak untuk main pertama nih. Beckham atau Egy? Tapi gue ngeliat kemarin Egy 2 kali main itu dia bagus Egy. Kalau ini sih gue subjektif ya. Soalnya gue juga demen Beckham gitu. Itu gue pasti nyebutnya bakal Beckham soalnya gaya main Egy kadang ada yang gua nggak demen gitu ngedelay bolanya ini terlalu lama kadang ada kayak gitu ya hilang momentum. Jadi bola di Egy kadang hilang momentum gitu. Nah itu yang kurang serak gitu kalau menurut gua di Egy. Kalau gua kan subjektif jadinya ke Beckham ya gua lebih condong ke Beckham. Condong ke Beckham. Iya. Ya. Soalnya ada Lino di situ ya bisa 50-50 lah antara 50-50 Beckham Lino, sama ya. Lino gitu. Iya sih gue juga walaupun bukan masalah gue Persib ya, tapi karena gue ngeliat Eliano akan selalu tetap dimainkan nih, ya kan? Mendingan ya dampingnya Beckham. Bukan masalah Egy-nya ya. Bukan masalah Egy-nya jelek kan berarti. Egy sih menurut gua gitu ada kelemahan di Egy itu gitu. Kemarin diharapin dia ngisi slotnya Marco waktu game Kamboja dimasukin babak kedua ya dia. Ya. Disuruh ngisi slotnya Marco dia nggak bisa menurut gua kurang ya kelamaan lah megang bolanya menurut gua kelamaan ada momen-momen yang dia harusnya cepat atau apa. Ya itu sih Egy. Emang Egy kayak gitu kan gaya mainnya. Cuma bukan berarti jelek ya Egy ya. Ya. Nah, kira-kira nanti Indonesia lawan Vietnam itu prediksi skor berapa Ki? 2 gol sih menurut gua ada selisih di antara 2 gol. Selisih 2 gol. Selisih 2 gol. Buat gua ya, selisihnya enggak 1 gitu. Selisihnya 2 gol. Udah main aman Indonesia, udah menang 2 baru Indonesia main aman gitu. Soalnya mainnya di GBK kan. Iya. Ya mainnya di GBK. Kalau menurut gua ya selisihnya bisa 2 gol gitu. Vietnam akan bisa menggolkan? Kayaknya sih bisa Vietnam, tapi ya gue bilang selisihnya 2 gol. Indonesia kalau udah menang selisih 1 kayaknya masih terus ngejar lagi gitu. Maksudnya dia harus killing game dulu baru dia main santai gitu. Indonesia kayaknya gitu nanti. Oh iya. Oke. Berarti Indonesia lawan Vietnam lu prediksi akan terjadi 2 gol ya? Iya, selisih 2 gol. Selisih 2 gol ya kan. Kalau gua sama selisih 2 gol, cuma Vietnam akan bisa memasukkan lah. Iya. Ya. Akan bisa masukkan. Ya kalau nggak 2-1 ya 8-0 gitu. weh. Siapa itu? Untung gak akan 8-2 lagi gitu. Oke, kelas Ki. Ayo, Kelas lu. Apa kelasnya? Nih biasanya lu ada kelas. Ya udahlah, semoga Indonesia bisa masuk semifinal terus juara Ya, ya supaya kita layak dibilang King Asia. Oke.